Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah senantiasa mendapatkan taufik hidayahnya. Kita diberikan kemudahan, ringan, dan selalu bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima semua kebaikan kita dan menghapuskan semua dosa kesalahan kita. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri mengatakan dalam sebuah asar beliau, inna fasadil qulubi sittatu asya. Sesungguhnya hati itu bisa menjadi rusak. Bukan rusak dohirnya karena livernya kena hepatitis atau sirosis atau yang lainnya, tapi adalah rusak fungsi, rusak daripada kegunaannya. Kita sering mendengarkan hadis Nabi bahwa inna fil jasad lamudghah. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal darah. In saluhat saluhas sairu amali. Kalau segumpal darah itu baik, maka akan menjadi baiklah semua amal perbuatannya. Wa in fasadat, jika rusak, fasada sairu amalihi, maka rusak pula seluruh amalnya. Ala wahyal qalb, tahuilah itu adalah namanya hati. Nah, kita akan bahas tentang apa yang bisa menyebabkan hati menjadi rusak. Rusaknya hati akan menyebabkan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak akan mencintainya, tidak akan mendekat kepadanya, tapi kebalikannya akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan akan memaksiatinya, bukan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali awaluha, yang pertama yang menyebabkan rusaknya hati, yudnibuna biroja'it taubah. Itu orang sengaja berdosa dengan harapan, dengan keyakinan bahwa kalau dia bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja berbuat dosa karena punya keyakinan, alah nah tobat aja tinggal. Ibarat awake dhewe iki membuang sampah, alah kok bare tak sapo. Nah nih, perkaranya beda. Kita buang sampah itu kan bukan termasuk perbuatan dosa kalau kita kemudian menyapuinya. Tapi kalau perbuatan dosa maksiat kepada Allah, ini ada perkaranya. Nah, makanya jangan sampai seseorang itu sudah mengetahui sesuatu itu adalah dosa, kemudian dia sengaja melakukan karena yakin akan diampuni oleh Allah kalau dia bertobat. Ini contohnya, alah mendem wis, gue balik tak tobat. Ya nek jenengan pas mendem niku terus lolos sampai kemudian seiso sadar, mendem terus gak iso sadar meneh. Nah, terus jenengan terus mati, kan bahasa Inggris kan kek. Kek. Nah, kek itu bahasa Jepangnya mudar. Nah, akhirnya jadi bongko diobong neng neraka. Ini namanya jangan sampai alah tak zina lah, ubare topan di ngapura.
Ya nek pas zina mau kemudian seorang itu lalu kemudian setelah itu dia masih sehat, masih hidup, anak kayak mau. Nah, kita mau berbuat apa? Makanya sekali-kali jangan pernah orang itu sengaja melakukan dosa karena yakin kalau dia bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong ade gak sengaja kadang-kadang wis kegeret-geret. Nah, apa meneh menyengaja. Ini yang menjadikan rusaknya hati. Nah, makanya penawae dhewe niku mboten ngikuti dalan seperti itu. Nah, maka ada namanya satu doa. Nah, ada satu doa yang kalau kita bisa hafal ya dihafalkan, nek gak hafal ya wis tahu krungu. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dalilul khiyari. Dullani ala tariqis sadiqin. Waj'alni min ibadikal mukhlasin. Ya dalilul khiyari. Dullani ala tariqis salihin waj'alni min ibadikal mukhlasin. Kon hafal peng 7 ya ora hafal ya. Nah, jadi ya dalilul khiyari, artinya ya hai Allah dalilul khiyari yang menunjukkan kepada perbuatan yang baik, menunjukkan kepada orang-orang yang tidak tahu arah, yang bingung, dan memberikan petunjuk supaya dia menempuh jalan yang lurus. Nah, dalilul khiyari, dalil itu adalah petunjuk. Kalau kita nyebutkan ya dalilul khiyari, berarti adalah Allah, penunjuk jalan yang lurus. Dullani, tunjukkan kepada saya, ala tariqis shadiqin, kepada jalannya orang-orang yang benar. Ojo dalane wong sing ora bener. Cara uripe wong sing bener niku nek ngerti dosa mandeg. Nek carane wong sing ora bener niku ngerti dosa dilakoni sik dengan yakin dia akan bertobat setelah itu dan diampuni. Wong niku oke-okehe manut napa penasaranan. Ya. Ojo liwat kono. Kayak godaane oke. Malah nyoba. Malah nyoba. Sengaja gitu. Nah, beda nek mak jegagi dalam artian dia lupa itu masih mending. Tapi nek sengaja lah bukteke coba. Nah, ini yang membuat kita menjadi tidak sadar bahwa kita sedang masuk lingkaran daripada lingkaran kejahatan atau keburukan. Makanya dullani ala tariqis shadiqin, jenengan tunjuk nikula ya Allah jalan hidupnya orang-orang yang benar. Waj'alni min ibadikal mukhlasin, dan mang dadosna kula punika jadikan saya hamba-hambamu yang benar-benar enake mung ikhlas. Nah, jenengan kula mbiyen nate belajar tentang namanya syahadat. Wong niku apa cukup muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan ana syaratnya, ana rukune. Rukun syahadat apa? Pertama disebut dengan namanya an-nafi, meniadakan. Jadi asyhadu, saya bersaksi alla ilaha, tidak ada Tuhan. Orang mau Tuhan toh. Tuhan yang berhak disembah, itu tafsirnya. Dan diibadahi illallah, dan menetapkan ilah kecuali Allah. Begitu. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Ada sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada Tuhan selain Allah, nanti Tuhan semua jadi Allah. Patung jadi Allah, wed jadi Allah, karena nggak ada Tuhan selain Allah. Bisa bermakna semua Tuhan adalah Allah.
Nah, tapi adalah tidak Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Nah, syahadat itu ada namanya syaratnya. Pertama harus ada namanya ilmu, tahu. Kewajibane wong syahadat niku napa? Larangane napa? Harus diketahui. Kemudian harus namanya tunduk patuh, namanya inqiyad. Wong syahadat niku kudu eneke sami'na wa ata'na. Ora diwalik sami'na wa asaina. Kami tunduk patuh, bukan kami dengar tapi kami tidak patuh. Jenenge mboten tunduk patuh. Sing jenenge tunduk niku anake manut mboten ninggalke. Jadi kalau kita diperintah untuk berbuat baik, ya udah berbuat baiklah. Jangan kita justru malah kebalikannya mengerjakan yang tidak baik. Ojo minum keras, minuman keras, malah ngombe whisky. Dan ini mboten minuman keras kok judulnya. Ini whisky. Nah, whisky itu nama daripada satu merek minuman keras, kan begitu. Kan macam-macam mereknya. Kopi miring, Kontol, Manson, Jack Donald, vodka, Jack Daniel, Martini, Sorbonne, Boston, Chang, Carlsberg, macam-macam. Nah, ini merek-mereknya. Kalau semua itu adalah minuman yang mabukkan, kulum muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan disebut dengan khamr. Nah, wa kullu khamrin najisun. Setiap khamr najis. Nah, setiap najis itu haram. Najis wis memabukkan, haram. Maka tinggalkanlah. Maka kalau kita tunduk dan patuh berarti kita adalah benar-benar kita ini bersahadat. Kalau tidak patuh, tidak tunduk berarti kita tidak bersahadat. Nah, Allah apakah kemudian ikhlas? Ikhlas itu yes, pokoknya jangan menunggu anaknya mau nerimo. Jangan nek semua ikhlas gitu kan. Nek minggu balikannya. Nah, jumlah ikhlas. Lalu Jumatan nganti khusyuk banget. Turu boleh. Nanti khusyuk banget turu. Ini dino Ahad belayang. Nah, masa gue telung dino ra mulih. Gue sih orang jame wis asal. Nah, ya mangono aku kadang nonton wong gue sih jam 2 awan lagi mulih kok kulane jane teko ngendi ya. Nah, so waduk kan jam 2 agak mulih. Nah. Oh, mangkaten kan jam 1 nombo. Itulah namanya nek sing bacot kedanan gue sih semulih mbuh salat mbuh ora mudeng. Yang penting happy ya. Nah, padahal kita ini ada namanya yaitu kewajiban kita harus laksanakan. Harus ikhlas nindakne semata-mata karena Allah. Tidak karena selain Allah. Beragama itu anaknya sami'na wa ta'na karena Allah. Bukan karena yang lain. Harus mahabbah, harus mencintai Allah, mencintai perintahnya Allah dan membenci larangannya Allah. Sehingga orang tidak ikut jalan yang sesat tadi. Orang yang disebut orang-orang shodiqin itu seperti itu. Tunduk, patuh, ikhlas, dia paham betul ilmu itu. Kemudian apa berikutnya? Ya mahabbah, cinta. Nah, wong sing dalane bener itu mencintai Allah dan mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah. Nek wis cinta niku mbok waboh kaya apa dadi enteng. Tangi jam 2:30 bengi kuwi ya ora nyenengke. Nek gandeng pun cinta ya tangi. Cek bareng ngono cek mangkat yang masjid. Gandeng cinta mangkat. Barampung gandeng cinta ya sik tolabul ilmi. Usah cinta meneh sik suruk pisan. Tangi jam 3, mulai jam 6. Wah, berarti 3 jam. Cinta jenis cinta ya anaknya mau senang atau senang. Itulah mestinya itulah yang kita ikuti. Itu namanya thoriqus shodiqin. Dalane wong sing bener.
dudu dalane wong sing keblinger. Wong bingung, orang ngerti arah gitu ya. Kemudian waj'alni min ibadikal mukhlasin. Dan jadikan aku termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas tadi itu. Yes, ikhlas itu tadi ridho, tidak protes, tidak mendua. Wis pokoknya nek kula mung sami'na wa ta'na, kula trimolah diperintah ngeten iki, ra entuk mendem, ra entuk zina, ra entuk mateni, ra entuk nyolong, ra entuk pil koplo, ora entuk semua yang negatif itu. Itu berarti awake dhewe niku sudah menempuh jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang benar dan jalannya hamba Allah yang ikhlas. Insyaallah itulah wong sing duwe ati sing atine mboten rusak. Nah, atine mboten rusak. Tapi ketika kita ini sebalikannya, itu tandane wong rusak. Dalan uripe itu dalan urip sing bener gitu. Tapi dalan urip sing salah. Nah, ini makanya jangan mau jadi orang yang menempuh jalan yang salah, sing ora bener, lan aja ngetuti dalane wong sing ora ikhlas, tidak tulus dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merusakkan hati yang pertama. Jamaah para pengantuk ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, wa ya'lamunal ilma wa la ya'maluna. Nah, jadi ya'lamunal ilma wa la ya'maluna. Artinya mudeng ilmune ning ora gelem nglakoni. Dadi wong itu mudeng ilmune, ngerti ning ora gelem nglakoni. Jane ngerti nek awake dhewe niku wajib anggone wong wedok niku ya wajib menutup aurat dengan baik. Ning ora gelem nglakoni. Bapak-bapak itu ya mudeng jane, diperintahke. Nah, bahwa ada bapak itu punya kewajiban namanya mencari nafkah untuk keluarganya dengan baik. Nah, yang malah sing dipen-pene malah pit-pitane. Urusan dapur ini nanya golek nafkah yang ibadah karena kepatuhan kepada Allah. Kalau kemudian dia nggak nyari nafkah, ada loh wong itu sing gendeng pit-pitan mau ngepis nyambut gawe sing wedok nanti pitit gua bojone barang nang TV ya. Kalau gendeng ngepit mangkat nyambut gawe ra gelem sing nyambut gawe sing wedok pitit dunjalake karo sing wedok anyel lagi wong lanang mung pit-pitan ora mudeng gawean apa. Nah, padahal dia itu ngerti laki-laki itu meskipun istrinya kaya, saya mau tanya. Meskipun istrinya itu kaya raya, contohnya sing lanang itu duwe bojo pedagang sukses. Nanti kan wis sugih. Saya mau tanya, kalau Anda jadi istri perempuan tadi, Anda tengok-tengok dolan-dolan apa nyambut gawe? Masih wajib cari nafkah Anda? Wajib. Meskipun bojo, istri, pasangan hidup kita itu bos dan kita adalah suami yang barangkali mungkin ya suami biasa, ya. Orang di jabatan, orang duwe bondo sewu tetap nyambut. Karena kewajiban itu tidak perlu ditinggalkan. Bu entuk ya sepiro mangkat. Saya ada jamaah begitu. Sing wedok itu juragan klewer, sugih. Sing lanang itu kan neng pasar kerasan. Nah, dodol bakso mubeng keliling Arema. Orang mudeng itu sing wedok juragan pasar gede. Nah, tokonya telu wapat itu. Salah papat ora telu itu. Neng klewer itu. Nah, sing lanang ana dodolan sing itu bangsane daster, kotang dan sebagainya, dia enggak enak dodol ning kono jare. Masa lanang dodol daster, lanang dodol kotang. Basa daleman tok. Sing lanang itu ora sek. Ya, arep dodol apa dodol kathok pendek ya ora payu.
Dia jualan bakso. Dan seandainya si laki-laki nang omah tengok-tengok wis mulai ya mbok iya piye. Nang tetap siapapun laki-laki tidak boleh nganggur. Kalau toh dia dapat rezeki yang berlebih untuk apa? Ya untuk berbuat baik pada keluarga-keluarga yang lain yang kurang kan begitu. Kirain tuh wong itu tengok-tengok mung kelontang, kelantung, nggo tulup ngalor ngidul manuke ra ono. Itu satu contoh. Kita tahu aturan tapi tidak mengamalkan. Makanya itu urusan muamalah, belum urusan ibadah. Kalau kita seseorang yang nyebut diri kita muslim, kan kita sudah wajib mengerjakan sholat dan tahu yang malah gelem sholat. Apakah jamaah itu fardu atau sunnah? Nah, kalau kayak milih sunnah, iya lah. Nah, senang masjid begini mungkin fardu, nang jaba kono mubah malah. Gitu loh, malah begitu, beda. Nah, orang yang memahami sebagai satu kefarduan, maka Nabi mengancam, aku akan perintah seorang untuk azan, sebagian tumpulin kayu bakar, seakan keliling rumah-rumah sing rada gelem mangkat masjid tak obong omahe. Itu berarti kan Nabi itu menzajer. Nabi itu benar-benar mengancam, menegaskan sing ora do gelem nang masjid jamaah 5 waktu diobong omahe. Nah, sehingga banyak ulama mengatakan hukum sholat berjamaah bagi laki-laki adalah fardu atau wajib. Nah, dan gandeng katakan ahli fikih mengatakan karena Nabi keliling, ngubengi omah, berarti Nabi kan ora sholat berjamaah. Semahami ngono kuwi ya. Nah, sing jamaah nang masjid mau kume sunnah muakkadah ya ono. Mesti sing digoleki sing ngono kuwi. Jenengan wajib kan harus, sunnah kan. Nah, kita mau mengerjakan dia monggo, ada pahala, tidak dapat pahala. Ini mesti yang dipilih yang ringan. Nah, padahal seringan-ringannya namanya sholat berjamaah kita ambil hukumnya sunnah kan pahalanya lebih gede daripada sholat sendirian. Ada nenek gawean sedino 100, ya. Mulai jam 4 sore. Iki sedino 400 mulai jam 12 bengi. Milih sing ndi? Milih ndi, Dri? Lakoni iki lho. Iki nenek gawean tekan jam 4 100. Dibayari Pak Larno. Iki nang tawaran 400 neng mulai jam 12 bengi. Saya kira-kira mengundurkan diri dari Pak Larno apa melu sing 400? Itu loh. Oh iya loh, ada ki nek perkara namanya golek duit, meskipun tadi ya nafkah ya wajib dikerjakan. Nah, tapi ada ki memilih sing kayak gajine. Salat mung 10 menit lah pol-pole itu. Kemarin saya lihat Isya itu Paradan itu kan tak tonton mulai komat itu ternyata saya membaca satu kelebet sampai selesai itu jebule mung 8 menit. Ora suwe. Nengok do wedi. Nyambut gawe ke jam 4. Jam 8 hitung jam ra tau sambat itu. Kira makanya kita jangan sampai ya'lamunal ilma walam ya'maluna. Kita ngerti ilmune mudeng ngerti nek itu ana kewajiban-kewajiban ora dilakoni. Termasuk itu yang membuat hati menjadi mati, bahkan menjadi keras. Nah, ini saora-orane ya angel kandhanane mau. Ini. Kemudian wa idza amilu la yahlisun. Nek ngamal ora ikhlas. Nah, ada lagune Bimbe itu. Bermulut tapi tak menyapa. Berhati tapi tak merasa. Nah, itu kan. Nah, beramal tapi kurang ikhlas.
pengajian podo tekluk-tekluk. Tambahan saya itu. Tambahan saya. Jangan tekluk-tekluk itu kan. Nah, betul. Wong ngaji kudune ora ngantuk. Nah, sing melek kadang ora mudeng. Nah, sing ngantuk terus kaya apa? Ketoke ora ngerti apa-apa. Oleh karena itu, yen ngaji padha meleko. Syukur-syukur ilmune cathetono. Wong nyatet kadang ra sinau. Nah, disinau ning ya ora masuk-masuk. Ah itu lho. Apa meneh sing mung tekluk-tekluk. Nah disindir sesuk ora masuk. Nah itulah makanya ini kita harus benar-benar menyadarkan diri sendiri. Nah ini ayo berusaha kita kalau beramal itu harus ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang menyebabkan hati menjadi rusak. Kowe ngamali kudu lillahi ta'ala ikhlas. Ojo riya, ojo ujub, ojo sumas, tinggalkan semua itu. Berharap ridhonya Allah. Kemudian wa yaquluna rizqallah wa la yaskuruna. Mereka ini selalu menakan rezekinya Allah. Nyambut gawe untuk gawean alhamdulillah, untuk hasil alhamdulillah. Dipangan ya kudu tetap alhamdulillah. Jadi kerjaan kita dapat tuh alhamdulillah, dapat kerjaan itu dapat jalan rezeki alhamdulillah. Untuk gaji tenan alhamdulillah. Kemudian nah, untuk panganan tenan alhamdulillah. Ono sing tengok-tengok entuk rezeki. Ode kapan aku anak wong rondo ayu tekan ken kula. Ngepel sih. Ustaz teng dalem mboten enten. Nasi pengajian niku. Lah mengke jam pinten entene? Bari sak pas lho mengke enten. Soale jam 9 jam mangkat mulih. Moro. Akhirnya marane rada engko, jebule wis tengok-tengok ning lara kono. Ustaz niki janji kula riyen kalian jenengan. Apa niki? Oh, sakepel ngene. Ah. Sakepel. Niki napa niki bual? Kula apa janji lan jenengan, payen kena urusane beres dengan kalau kae sementen. Niki beres nang mboten kados sing janjan niku dengan kalau kae semanten. Loh. Kula mboten arep niki lho. Yastu. Pun Pak Ustaz, kula pun janji pun mboten mengingkari. Janji kan dosa nek diingkari. Pun iki HN jenengan mang tampi, nek mboten ditampi kula mboten mulih. Akhirnya tak tompo gitu, tak buka BSI 10 juta. Alhamdulillah. Aku duwe sedih niat, so aku tanggal 12 arep nyeneng-nyenengi bojoku nang Mekah. Sekamar berdua aja lah aku. Wes entuk rezeki 10 juta, arek nambahi kamar gitu. Alhamdulillah, upgrade. Upgrade bintang 4 6 juta. Dari kelima jadi mundak larang. Nah, jadi ujene rezeki. Yang disyukuri alhamdulillah. Neng kalau sebut kita men kalau bagus aja kalau jenengan bojo kula. Nah, jadi orang tak dum jenengan. Soalnya wis tak anggih niati, tak anggih sangu nyang Mekah. Wih. Rezeki min haitsu la ya asib. Alhamdulillah ngono ya. Oh, muga-muga akeh rondo sing do ngene iki aku. Anak enom ngono ta. Ah tua sengai sahid terus. Adik lho jenenge tadi sebagai untuk rezeki itu disyukuri.
Kemudian, nah, sapa sing akeh nampa rezeki ora syukur, berarti niku atine mati. Kemudian, wa mayyarduna bikismatillah. Sing merusak perutnya apa? Tidak pernah puas ridho dengan bagian-bagian sing diberikan oleh Allah. Rezeki niku sepira-pira niku nek disyukuri diridhoi mesti cukup. Mbok gajimu 500.000 per bulan lah. Kalau Allah sudah membagimu, ora mungkin kurang, wis. Tapi nek jangan lo pira-pira ngomong kurang, guys. Mbok dikeki sak truk lho. Ah, kurang. Ya unane kancane Pak Tohari, ya mbok entekne mobil rong truk dam truk ya kurang. Mobil rong dam truk ya kurang. Kalau kita nggak bisa merasa ridho. Kalau merasa ridho itu mbok sepira-pira mesti bakale cukup. Tur mesti ana dalane. Lho. Mesti ana dalane. Kalau ingin niku rezeki kula nomplok tok. Eneng rondong ngedit 10 juta. Ini cah nom loro Pak Ustad. Niki titip salam saking ibu. Dikit. Apa Mas niki? Ora. Duit kae. Salam saking ibu. Napa? Wah, ayam goreng ingkung Mas Anto. Wah, kremes utuh. Utuh ya. Sik ning 100 ya niki. Wes gedang sak lirang. Wah. Jare bojoku wah gedang gedene semene-mene. Panganan wae aku. Ndang dintekne ndak selantek aku. Jenenge rezeki nomplok. Nah, jenenge rezeki itu min haitsu tasib. Terus sore ngisi pengajian. Pengajian kok mulai 5 kurang seperempat. Mangkatku jam 4 kurang seperempat. Wah, Pak iki arep magrib ngono iki. Akhirnya aku mau ngomong kira-kira ya mau 20 menit. Rampung wis sadan. Sego minum urung metu. Lah ning omah makan masa sego urung metu ngono piye? Pak gandeng lajeng ngisi pengajian teng Jajar kula izin sih. Pak dereng medal. Akhirnya digawani, sik nunggu sik ning pawon sik. Panitane nyang pawon. Dikai panganane cah nom-nom niku. Olah mbuh apa jenenge kuwi? Sego nang lawe kuwi sak ya lagek pisan kuwi sak umur-umur mangan kuwi. Ayam apa? Ayam kualik apa ayam jungkel wis ra mudeng kuwi. Pisan kuwi. Rasane ya ngono-ngono kuwi. Wah, itu jenenge rezeki min haitsu la yahtasib gitu. Nah, nang cah saiki iki mangane sono-ono wae modele jane bahane padha ning model bentuke beda-beda. Nah, terakhir. Nah, kemudian wayat fanuna mautahum wala yatakbirun. Padha nglayat wong mati, nguburna wong mati neng ora sadar dheke bakaling mati. Nah, dikene nek wong mati itu sadar. Adis kelong akeh lho, kelong Pak Nahwan. Elong Pak Rohman. Rumangsane dhewe ora mati-mati. Adiki ya bakal mati. Nah, iki rontek lho, Pak Jun, Pak Sumadi, Pakku dhewe, Pak Laji, Pak Nur Aziz, Pak Marwan. Bar iki sapa ora mudeng. Cah nom-nom randang tak ganteni. Jebule ora mung Darussalam tok, masjid ngendi ya padha wae. Ayo nek sing tuwa-tuwa sentek wis piye sing mati ganteni sapa? Nah, makanya inilah mari kita menyadari, banyak berpikir merenung, hari ini randang dan tobat, randang nyedak karo Gusti Allah, iso-iso kedisian mati. Para jamaah ingkang berbahagia, gandeng jopo pun padang jinggrang. Maka saatnya kita kembali kepada Allah, kembali ke rumah kita maksudnya, sebelum kembali kepada Allah, mari memperbaiki diri kita dengan sebaik-baiknya. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.